Kali ini kita ditemani oleh saudara Muhalis, yang mana kita akan membahas masalah Omnibus Law ya. Omnibus Law ini dulu viral ya, viral. Tapi sekarang ini mungkin fokus dari pemerintah dan fokus dari masyarakat itu terbagi karena ada virus corona. Jadi mungkin langsung saja kita membahas ini. Apa sih itu Omnibus Law itu? Bisa dijelaskan oleh saudara Muhalis ya? Omnibus Law adalah salah satu budaya bentuk peraturan perundang-undangan di negara-negara Commonwealth. Jadi sederhananya Omnibus Law ini dia memiliki sifat untuk merampingkan peraturan secara sekaligus. Kalau kita mengenal kayak kata peribahasa, kita tuh ada peribahasa satu kali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Nah, jadi konsep omnibus itu seperti ini kurang lebih. Jadi wacana dari pemerintah ingin membuat sebuah omnibus law, ya katanya saat ini Indonesia itu sudah obesitas terhadap regulasi. Jadi ketika kita ingin merampingkan butuh waktu yang lama apabila menggunakan metode yang ada saat ini seperti judicial review. Nah, dengan cara ini bisa memangkas waktunya lebih cepat. Kemudian Omnibus Law ini dia bisa mengganti pasal-pasal tertentu atau mengganti undang-undang secara sekaligus atau menambah atau mengurangi peraturan yang sudah ada. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Mungkin untuk hasil dari kajian saudara sendiri dalam rancangan undang-undang ini seperti apa? Kajiannya ya, saya nggak begitu mendalam ya mengenai kajian ini. Cuman ketika saya melihat rancangan undang-undang Cipta Kerja, ini saat ini udah berubah ya jadi Cipta Kerja. Kemarin kan Cipta Lapangan Kerja, kayaknya sedikit sensitif apabila dikatakan cilaka. Kan makanya jadi sekarang jadi Cipta Kerja. Di salah satu pasalnya, di pasal 88C dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja, gubernur dia menetapkan upah berdasarkan upah minimum provinsi. Nah, saat ini kan yang kita ketahui di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kita tuh mengenal adanya upah minimum kabupaten kota, ada juga upah minimum provinsi. Nah, dalam aturan tersebut, upah minimum provinsi dia tidak boleh upah minimum kabupaten kota dia nggak boleh lebih rendah daripada upah minimum provinsi. Nah, contohnya seperti ini. Di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 upah minimum provinsi itu sekitar 2,8 juta sekian. Nah, terus salah satu upah minimum kabupaten kota di Kota Baru misalnya, Kota Baru tahun 2020 dia sekitar 3 juta. Nah, tapi kalau misalnya Cipta Kerja ini disahkan dan diundangkan, justru akan menghilangkan upah minimum kabupaten kota. Nah, ini justru merugikan teman-teman pekerja dan buruh tentunya. Contoh yang paling signifikan adalah di Provinsi Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu kan upah minimum provinsinya 1,8 juta. Sedangkan upah minimum kabupaten kota salah satunya Kota Bekasi kalau nggak salah, itu hampir 5 juta. Nah, jadi kalau misalnya dia pekerja dengan upah 5 juta saat ini, baru Cipta Kerja ini diundangkan dan tidak ada perubahan terhadap pasal itu, ya tentu upah minimum provinsi akan diberlakukan, dan ini ya pasti merugikan sekali dong. Yang biasanya 5 juta per bulan malah jadi 1,8. Itu sangat timpang kan, apalagi kebutuhan hidup dan sebagainya. Nah, yang berikutnya di media ini kan lagi gencar-gencarnya membahas bahwa Cipta Kerja ini menghilangkan hak wanita. Nah, yang mengenai cuti hamil, cuti melahirkan, cuti menikah dan sebagainya. Nah, jadi saya penasaran dan saya buka di naskah akademiknya. Naskah akademiknya itu menyatakan bahwa pasal itu tidak diganggu sama sekali. Nah, jadi ketika kita melihat di media ABCD hilang ini hilang itu, ternyata di naskah akademiknya mengatakan ini baik-baik saja. Dan mengenai yang mengenai cuti itu udah dihilangin. Nah, mungkin jangan sampai terulang kembali mengenai kejadian seperti rancangan kitab undang-undang hukum pidana kemarin ya.
yang katanya ini ternyata ya ada pasalnya kan itu. Ya. Jadi ya mungkin sebagai kita lah bisa saling mengoreksi dan menginformasikan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana dampak sendiri jika itu diterapkan, apa kebanyakan dampak negatif atau ada positifnya nih? Jadi Oke. mungkin bisa dijelaskan. Dampak positif atau dampak negatif ya? Ya. Dampak positifnya pola pikirnya kita seperti ini. Ya. Rancangan undang-undang cipta kerja ini tujuannya ingin membuka lapangan kerja katanya, Ya. menciptakan lapangan kerja kan. Kemudian memudahkan para investor asing atau yang lainnya datang ke Indonesia karena katanya aturan di sini ini justru membuat orang ribet. Ya. Bahkan katanya ngurus administrasi aja bisa sampai 1 tahun gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dulu di sisi lain substansinya justru berpikir tidak jangka panjang. Misalnya ada kayak penyederhanaan izin, contoh yang paling krusial itu kan mengenai AMDAL. Ya, kita tahu sendiri di bumi Kalimantan itu kan kaya akan sumber daya alam nih. Sudah tahu sumber daya alam kita ini yang tidak bisa diperbaharui. Apabila digencar untuk kita buka investasi, buka tambang dan sebagainya, ya mungkin 5 tahun pertama enak-enak saja kita rasakan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya 10 tahun kemudian mungkin kami berdua nih sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu, apakah kondisinya tuh bisa kita nikmati bersama dengan kondisi yang saat ini, dengan tambang yang masih ada pun fenomena alam aja sudah mulai lain yang kita rasakan kan, seperti cuacanya lah, suhu, kualitas air dan lain-lainnya. Nah, mungkin selagi masih bahas pembahasan ya semoga kita lihat dulu apa nanti akan menjadi uji publik dari rancangan undang-undang cipta kerja ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.